Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du wa khairan ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat dan rezekinya sehingga kita bisa menonton video. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Abu Muhammad SAW, dan juga tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'at-tabi'atnya, dan semoga kita sebagai suatu umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah Akhlak An-Nabliyah, Bapak Andreas Kamil Al-Bustami, MPDI, dan rekan-rekan teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Resti Agustini, dengan nomor induk mahasiswa 41037006211021. Di sini saya akan membawakan pembahasan mengenai tugas akidah akhlak an-nabliyah, mengenai tokoh-tokoh Wali Songo, dan kita menjelaskan salah satu dari tokohnya. Nah, di sini saya membawakan satu tokoh Wali Songo dengan Sunan Gunung Jati. Mungkin langsung saja ke pembahasan materinya. Nah, sebelum itu kita harus mengenal ya apa itu Wali Songo. Di sini Wali Sanga atau bahasa Jawa Wali Songo yang biasa kita bilang yaitu adalah 9 wali atau orang yang dipercaya. Mereka itu adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, setiap anggota Wali Sanga saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa. Konteks ini berarti terhormat, orang-orang terhormat. Nah, para Wali Sanga adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka dapat ditemui dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga pemerintahan. Next. Nah, lalu di sini ada konsep Wali Sanga atau Wali 9 dalam kosmologi Islam. Nah, di sini ada menurut Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi atau Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah memaparkan tentang 9 tingkat kewalian dengan tugas masing-masing sesuai dengan kewilayahannya. Nah, ke-9 tingkat kewalian itu, yang ke-1 ada Wali Aktab atau Wali Kutub, yaitu pemimpin dan penguasa para wali di seluruh alam semesta. Yang kedua ada Wali A'immah, yaitu pembantu Wali Aktab dan menggantikannya kedudukan jika wafat. Yang ketiga ada Wali Autad, yaitu wali penjaga 4 penjuru matanya. Yang keempat ada Wali Abdal, yaitu wali penjaga 7 musim. Yang kelima ada Wali Nuqaba, yaitu wali penjaga hukum syariat. Yang keenam ada Wali Nijaba, yang setiap masa berjumlah 8 orang. Yang ketujuh ada Wali Hawariyun, yaitu wali pembela kebenaran agama, baik pembelaan dalam bentuk argumentasi maupun senjata. Yang kedelapan ada Wali Rojakyun, yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. Yang kesembilan ada Wali Khatam, yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Nah, di sini ada nama-nama dari para tokoh Wali Songo. Yang ke-1 ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dengan nama aslinya. Yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim. Yang keempat Sunan Derajat atau Raden Qasim Syarifuddin. Yang kelima Sunan Kudus atau Raden Jafar Sodik.
Yang keenam, Sunan Giri atau Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin atau Prabu Satmata. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Yang kedelapan, Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Dan yang sembilan yang akan saya bahas yaitu mengenai Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, di sini ada gambar-gambar beberapa tokoh dari Wali Songo. Nah, langsung saja ke pembahasan mengenai Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Said Al-Kamil adalah salah seorang dari tokoh para Wali Songo. Nah, ia dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah, Datuddin bin Ali Nurul Alam, dan Nyai Rarang Santang. Memasuki usia dewasa sekitar tahun 1470 sampai 1480, ia menikahi adik dari Bupati Banten saat itu, Nyai Kau, yang bernama Nyai Kawunganten. Nah, dari pernikahan ini lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama. Nah, adapun penjelasan mengenai karomah yang didapatkan Sunan Gunung Jati. Nah, karomah yang didapatkan Sunan Gunung Jati yaitu dia dapat memindahkan istana kerajaan Hindu ke Pakuan alam gaib. Lalu, dalam perperangan pasukan Demak dan Majapahit, Sunan Gunung Jati mengeluarkan sorban dan setelah dikibaskan muncul bala tentara tikus yang tak terbilang banyaknya. Lalu yang ketiga, ketika pada saat ia singgah ke negeri Cina untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nanking 1479 dengan membuka pengobatan sehingga rakyat Cina yang sakit banyak tersembuhkan dan akhirnya banyak rakyat Cina yang masuk Islam. Yang keempat, ketika dalam berdakwah ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas, namun ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Lalu di sini ada penjelasan mengenai perjuangan penyebaran Islam Sunan Gunung Jati di Indonesia. Nah, sejak kecil Syarif sudah menonjol dalam pengetahuan agama, kecerdasan, dan luasnya wawasan. Dan dia juga memiliki akhlak yang baik. Dia belajar ilmu agama di Mekah, Baghdad, Brojat, dan Palestina. Selain itu, dia juga belajar pada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta dan di pesantren Amparan Jati, dan berguru kepada Syekh Datuk Kahfi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Nurjati. Nah, sebenarnya sebelum memutuskan menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa, Syekh Syarif Hidayatullah ini telah ditunjukkan sebagai penerus ayahnya di Mesir. Namun, jiwa pembelajar dan keinginan kuat untuk menyampaikan ajaran agama sejauh yang bisa dijangkau membuatnya menyerahkan jabatan itu kepada adiknya yang bernama Syarif Nurullah. Nah, sedangkan dirinya sendiri memulai perjalanan untuk menuju Pulau Jawa sekaligus tempat kelahiran ibundanya. Nah, maka di tahun 1470, Syarif Hidayatullah memulai perjalanannya dalam perjuangan tantangan terbesar yang harus Sunan Gunung Jati tanggung adalah kenyataan kalau eyangnya sendiri belum masuk Islam. Nah, sebagaimana diketahui, munculnya Islam belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, khususnya bagi orang-orang pedalaman dan kerajaan-kerajaan yang masih memegang teguh budaya Hindu-Buddha. Nah, oleh karena itu, saat akan memulai dakwahnya dengan kerendahan hati, Sunan Gunung Jati menemui eyangnya, yaitu Prabu Siliwangi, untuk meminta izin dengan berkata, kau boleh menyebarkan ajaran baru di sini, tetapi jangan dengan paksaan. Jangan sampai karena beda bahasa dalam sesembahan, darah tumpah ke bumi, bumi dan langit tak akan merestui kepada siapa saja yang datang untuk saling menghinakan. Ada kata Prabu Siliwangi. Nah, pesan itulah yang Sunan Gunung Jati pegang dengan erat dalam menyebarkan agama Islam, memilih metode lembah lembut dan kekeluargaan. Kearifan budi dan akhlak itu
yang pada akhirnya membuat banyak masyarakat mulai mengikuti ajaran Sunan Gunung Jati. Apalagi sejak Sunan Gunung Jati diamanahi untuk melanjutkan kepemimpinan pesantren Amparan Jati setelah Syekh Nurjati meninggal. Hanya saja berjalannya hari, Sunan Gunung Jati menyadari dalam memperjuangkan Islam, ternyata tidak hanya bisa memakai cara lemah lembut, karena banyak orang-orang dari kerajaan Hindu Buddha yang mulai merasa terganggu dengan Islam yang semakin berkembang pesat. Nah, baik itu dari pihak Majapahit, juga kerajaan di Pajajaran. Apalagi sejak Sunan Gunung Jati membangun hubungan baik dengan Kesultanan Demak, mereka berusaha menjatuhkan pengaruh Islam dengan berbagai cara. Nah, lalu ada pembahasan mengenai ajaran Sunan Gunung Jati. Di sini tertera dengan bahasa Jawa, Gegunem, Gegunem sifat kang pinuji aja ilok gawe lara ati ingong, ake lara ati ingong, namun saking duriat aja ilok hawe kaniaya ing makhluk, aja nganggungaken ing salira, aja ujub ria sumata kabur, aja duwe ati ngunek. Nah, yang artinya milikilah sifat terpuji, jangan suka menyakiti hati orang lain, lalu jika sering disakiti orang lain, hadapilah dengan cinta, jangan dengan aniaya. Pokoknya jangan membuat aniaya pada makhluk. Jangan pula mengganggukan diri sendiri, jangan sombong dan takabur. Jangan memiliki sifat dendam. Nah, di sini ada ajaran akhlak Sunan Gunung Jati. Yang ke satu yang berkaitan dengan ketakwaan dan keyakinan adalah yang ke satu titip fakir miskin. Yang kedua, jika sholat harus khusyuk dan tawadu seperti anak panah yang menancap kuat. Yang ketiga, jika puasa harus kuat seperti telepon dewa. Yang keempat, ibadah itu harus terus-menerus, harus istiqomah. Yang kelima, hati harus bersyukur kepada Allah dan banyak-banyaklah bertobat. Yang kedua, yang berkaitan dengan kedisiplinan. Yang ke satu, jangan mengingkari janji. Yang kedua, yang salah tidak usah ditolong. Yang ketiga, jangan belajar untuk kepentingan yang tidak benar atau disalahgunakan. Lalu berikutnya, yang berkaitan dengan kearifan dan kebijakan, jauhi sifat yang tidak baik, miliki sifat yang baik. Yang ketiga, jangan serakah atau berangasan dalam hidup. Yang keempat, jauhi pertengkaran. Yang kelima, jangan suka mencela sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Lalu yang keenam, jangan suka berbohong. 7, kabulkan keinginan orang. Jangan makan sebelum lapar, jangan minum sebelum haus, jangan tidur sebelum ngantuk. Nah, jika kaya harus dermawan. Jangan suka menghina orang, harus dapat menahan hawa nafsu, harus mawas diri, tampilkan perilaku yang baik, carilah rezeki yang halal, jangan banyak mengharap pamrih, jika bersedih jangan diperlihatkan agar cepat hilang. Miliki sifat terpuji, jangan suka menyakiti orang lain, jika sering disakiti, orang hadapilah dengan kecintaan, tidak dengan aniaya. Jangan sombong dan takabur, dan jangan dendam. Lalu ada yang berkaitan dengan kesopanan dan tata krama. Yang ke satu, harus hormat kepada orang tua. Yang kedua, harus hormat pada leluhur. Yang ketiga, hormat, sayangi, dan muliakan pusaka. Yang keempat, hendaklah menyayangi sesama manusia. Yang kelima, hormati tamu. Lalu ada yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Yang ke satu, jangan berangkat haji ke Mekah jika belum mampu secara ekonomis dan kesehatan. Yang kedua, jangan mendaki gunung tinggi atau menyelam ke dalam kawah jika tidak mempunyai persiapan atau keterampilan. Yang ketiga, jangan menjadi imam dan berkhutbah di Masjid Agung jika belum dewasa dan mempunyai ilmu keislaman yang cukup. Yang keempat, jangan berdagang jika hanya dijadikan tempat bergerombol orang. Yang kelima, jangan berlayar ke lautan jika tidak mempunyai persiapan yang matang. Nah, lanjut cerita dalam penutupan. Ketika pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati pun mundur dari jabatan untuk hanya menekuni dakwah. Kekuasaan itu diserahkannya kepada Pangeran Pasarean. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon.
yang dulunya dikenal sebagai Charbon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sambung, Gunung Jati, sekitar 15 kilometer sebelum kota Cirebon dari arah barat. Dengan segala jasanya, umat Islam Jawa Barat memanggilnya dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, rahimahullah. Alhamdulillah, jazakallah. Mungkin dicukupkan sekian video tulis dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.